Kemarin tuh aku ada baca berita nih, di Asahan sendiri ada 12 orang menggilir 2 wanita yang mana dia masih berusia anak 12 sampai dengan 17 tahun. Kalau nggak salah itu di bulan 4 tahun 2023 lalu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, balik lagi di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan bareng aku Nadia Aulia Putri. Kali ini bincang-bincang santai aku nggak sendiri. Kali ini aku ditemenin oleh narasumber hebat kita, yaitu Ketua Forum Anak Kabupaten Asahan, Sadina Hayu Soraya. Halo Hayu. Halo Nadia. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Nadia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar baru pulang ya dari kampusnya yang di luar kota, baru nyampe ke Kisaran baru aja gitu. Iya Nadia, libur semester ceritanya. Iya. Nah, Hayu sendiri adalah seorang ketua Forum Anak Kabupaten Asahan yang sekarang ini masih menduduki bangku kuliah juga sama seperti saya nih Sobat Hukum di rumah. Nah, membahas-bahas tentang anak ataupun forum anak nih ya kan. Sebenarnya bisa jelasin sedikit nggak nih yuk, apa sih sebenarnya forum anak itu? Nah, forum anak itu Nadia wadah partisipasi anak dalam pembangunan untuk mewujudkan Indonesia layak anak. Indonesia layak anak itu cita-cita untuk 2030 ya? Iya. Yang katanya 2045 Indonesia emas, 2030 Indonesia layak anak gitu kan. Yang dikategorikan sebagai anak nih yuk, itu siapa-siapa aja yang dapat dikategorikan sebagai anak? Nah, jadi menurut undang-undang nih, anak itu orang yang berusia 0 sampai 18 tahun, bahkan yang di dalam kandungan juga anak. Yang dalam kandungan juga anak. Hayu sendiri umurnya berapa? Usianya udah berapa sekarang? Sepertinya udah bukan anak-anak ke atas ya. Oh, berarti itu bukan anak-anak lagi ya? Bukan, karena dia bukan anak-anak lagi, tapi masih tetap memegang jabatan sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Asahan? Bener. Jadi boleh tuh sistematikanya itu kok. Kan udah enggak 18, udah bukan anak-anak ya kan. Anak-anak 0 sampai 18 tahun. Sementara Hayu udah di atas 18 nih. Udah di bangku kuliah juga. Kenapa masih bisa memegang jabatan sebagai ketua forum anak itu sendiri? Nah, sebenarnya ini saya udah expired ya. Cuma karena ada masalah internal, jadi belum bisa berganti kepengurusan. Tapi insya Allah 2 bulan lagi akan berganti kepengurusannya. Udah nggak menjabat sebagai ketua forum anak lagi. Bener. Membahas-bahas tentang tadi kan udah Sobat Hukum di rumah udah dikasih tahu mengenai apa itu forum anak Kabupaten Asahan dan apa itu anak ya kan. Jadi gini, pada sekarang ini nih, terlebih di kota kita ya kan, Asahan di Kisaran ini, banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan di mana di dalamnya itu melibatkan anak seperti geng motor, baru siapa itu aksi-aksi pembegalan, di mana dari informasi yang didapat gitu, informasi hangat yang didapat, bahwa pelaku-pelakunya itu sebenarnya anak-anak juga gitu loh. Bener. Jadi dalam hal ini sebenarnya apa fungsi forum anak itu sendiri, kok masih banyak anak-anak di luar sana yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu? Kalau cerita masih banyak nih, ini yang benar-benar mengalami peningkatan yang sangat tajam. Sebenarnya menurut saya dan menurut sumber-sumber yang saya baca juga, faktor utamanya itu media sosial. Balik lagi kita juga merasakan COVID yang mana bikin kita sekolah menjadi sekolah online, kita banyak mengakses internet. Nah, internet ini yang tidak tersaring, kontennya yang tidak ramah anak, yang tidak layak anak juga belum tahu, ini masih mencari jati diri, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi paparan-paparan internet yang tidak bagus itulah yang mengakibatkan terjadi kasus kejahatan peningkatan kejahatan anak itu. Belum lagi kita juga merasakan ya Nadia, waktu sekolah online tuh pendidikan karakter di sekolah itu jadi kurang. Iya, karena daring nih ya kan. Karena daring selama COVID itu. Jadi media sosial itu merupakan faktor utama nggak sih yuk menurutmu? Karena kan media sosial itu tadi seperti yang Hayu bilang, kalau faktor media sosial yang menyebabkan banyak terjadinya kasus kejahatan-kejahatan anak, pembegalan, geng motor, di mana itu melibatkan anak-anak ya kan. Selain media sosial, pasti kan orang tua ataupun sekolah itu kan punya peran penting juga, peran besar juga dalam membangun karakter seorang anak, sehingga anak itu ke depannya itu ada tujuan terstruktur, nggak yang ugal-ugalan seperti banyak anak-anak sekarang ini gitu.
Apa parenting orang tua itu juga mempengaruhi yuk? Oke, kita balik lagi ya tadi ke soal apa tadi, sosial media ya. Nah, harusnya itu ya dalam ukuran anak nih, orang tua itu memantau anaknya buka-buka apa, karena kita tahu sendiri banyak konten yang tidak ramah anak. Nah, tapi pada fakta di lapangannya malah anak itu lebih pandai bermedia sosial daripada orang tuanya sendiri. Orang tua tuh kurang, bahkan lihat Facebook aja tuh kayak nanya-nanya ya, ini gimana, gitu gimana. Jadi emang benar berpengaruh ya. Orang tua harus melakukan pengawasan kepada anak sendiri. Jadi untuk orang tua di luar sana diharapkan lebih melek bermedia sosial nih, agar bisa memantau anak-anaknya gitu ya kan yuk. Agar anak-anaknya itu nggak terjerumus ke dunia-dunia luar yang seperti sekarang kita tahu banyak sekali aksi-aksi di luar sana ngebuat orang itu takut. Karena bukan cuma anak-anak yang diserang dari aksi anak, orang dewasa juga bahkan diserang ya kan yuk dari aksi anak-anak itu sendiri. Benar. Jadi menanggapi mengenai kejahatan-kejahatan anak, fungsi forum anak itu sendiri apa sih yuk menanggapi hal tersebut? Nah, fungsi forum anak tuh ada dua P, pelopor dan pelapor. Nah, sebagai pelopor ini dia menjadi agent of change, menjadi agen perubahan. Misalnya kita kan sesama anak-anak nih lebih gampang ngomong sesama anak-anak, kayak tahu lah cara memperlakukan sesama kita. Jadi agent of change itu seperti membuat kegiatan sosial, bermain bersama anak-anak, atau buat edukasi yang sesama anak. Sedangkan dalam hal pelapor, dia misal nih ada hak dan kewajiban anak nih yang gak terpenuhi. Nah, si forum anak tadi menjembatani anak tersebut, menampung aspirasi anak tersebut, mendampinginya, dan juga kalau ada kasus yang lebih parah, kita bisa menjembatani ke dinas PPPA. Jadi 2P, pelopor dan pelapor. Pelopornya itu sebagai wadah untuk anak-anak itu bisa ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Iya. Nggak terjerumus kegiatan luarnya gitu. Benar sekali. Sementara jadi pelapor itu menjembatani anak-anak yang udah terkena kasus, tersandung kasus, mungkin malu tuh ngomong ke orang tuanya kan. Makanya kita sebagai sebaya berarti ya kan, namanya forum anak, kasusnya juga kasus anak, berarti dia lebih leluasa ngomong sama yang sebaya sama dia gitu. Benar. Oh, jadi dia sebagai menjembatani anak yang tersandung atau terkena kasus-kasus di luar sana untuk melapor ke dinas PPPA. Nah, itu teman-teman fungsi dari forum anak sendiri. Jadi kalau ada yang bermasalah atau takut nih masalahnya diketahui orang tuanya, atau takut mau bilang ke orang tuanya gimana pun, kalian bisa nih langsung ngomong ke forum anak terdekat di tempat kalian. Sebenarnya gini, apa ini forum anak itu ada semua gitu, ada maksudnya ada tingkatannya, ada di setiap daerah atau seperti apa, karena kan mungkin yang dari pedalaman sana nggak bisa akses tuh kalau mereka tersandung kasus, mereka mau akses kemana, forum anak mana gitu. Jadi sebenarnya forum anak ini ada tingkatannya di setiap desa atau gimana gitu yuk? Jadi forum anak tuh seluruh Indonesia ada forum anak dan bertingkat-tingkat, berjenjang. Yang pertama ada forum anak nasional, ada forum anak provinsi, forum anak kabupaten, dan forum anak kecamatan. Jadi bisa sebenarnya melapor kemana aja. Yang kalau misalnya kita di Sumatera Utara boleh ke Profsunya, ada forum anak provinsi Sumatera Utara, dan kalau kabupaten ASEAN, terserah mau lapor kemana aja pasti bakal ditanggapin, dan kalau melapor rahasia terjamin. Oh, jadi forum anak menjamin kerahasiaan dari anak yang melapor sendiri gitu ya kan. Itu kalau dalam kejahatan. Kemarin tuh aku ada baca berita nih, di Asahan sendiri ada 12 orang menggilir 2 wanita yang mana dia masih berusia anak 12 sampai dengan 17 tahun. Kalau nggak salah itu di bulan 4 tahun 2023 lalu itu. Benar. Itu kan itu udah keji banget ya kan, 12 orang menggilir 2 wanita yang dimana dikategorikan itu masih usia anak, dan menurut berita yang aku peroleh itu anak itu dicekokin miras sehingga dia mabuk, yang menyebabkan dianya ini mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual oleh orang yang tidak dia kenal secara bergilir gitu. Untuk itu nih, apa sih peran forum anak ataupun forum anak ini di bawah naungan dinas PPPA ya?
Nah, di bawah naungan Dinas PPPA. Apa sih peran Forum Anak dan Dinas PPPA dalam menanggapi hal itu? Karena kita tahu kan kalau korban-korban seperti itu pasti mengalami trauma, shock berat. Selain kekerasan verbal juga mentalnya pasti kena gitu. Jadi di sini tugas kalian sesuai fungsi kalian itu kalian harus ngapain coba setelah mengetahui hal-hal seperti itu? Nah, sebagai pelopornya dulu nih. Kalau sebagai pelopor bisa dengan edukasi seksual kepada anak-anak dengan secara masif ya. Misalnya apa yang harus kita lakukan, apa langkah selanjutnya. Tapi kalau sebagai pelapornya, kita menjembatani anak tersebut untuk ke Dinas PPPA-nya langsung. Nah, kalau misalnya langkah apa yang dilakukan selanjutnya itu udah bukan urusan Forum Anak lagi, karena Forum Anak juga anak-anak. Yang ada kalau mereka menanganin anak-anak yang sudah bermasalah psikologisnya, mereka juga nggak bakal kuat. Yang ada ikut keganggu. Jadi hanya sebatas mendengarkan mereka, merahasiakan mereka, lalu menjembataninya ke Dinas PPPA. Nanti Dinas PPPA yang akan bertindak, apakah itu akan menyangkutkan ke kepolisian, itu udah urusan orang dewasa lah ibarat katanya. Jadi menurut Hayu kan tadi Hayu bilang banyak sekali peningkatan kejahatan anak ataupun pelecehan seksual terhadap anak itu ya kan. Terus faktor-faktornya juga tadi udah Hayu bilang, faktor-faktornya media sosial, parenting orang tua juga berpengaruh tuh dalam hal ini. Nah, pencegahan lainnya yang dapat dilakukan agar hal-hal itu tidak semerta-merta makin mengalami peningkatan gitu. Misalnya kalau kalian itu sering melakukan sosialisasi gak sih yuk Forum Anak itu entah ke sekolah-sekolah atau melakukan edukasi seperti yang Hayu bilang tadi atau seperti apa? Kalian bakalan menggencarkan apa nih agar kejahatan-kejahatan itu tidak terus-menerus meningkat, agar pelecehan seksual itu juga tidak terus meningkat? Nah, jadi masalah sosialisasi kalau dulu sering menggait dinas terkait, bisa Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, pokoknya bekerja sama lah, sinergi antara Forum Anak dan pemerintah. Nah, untuk supaya nggak terlalu masif lagi, jadi ada penanganan. Yang pertama dari pihak keluarga. Kalau dari pihak keluarga tentang edukasi seksual kepada anak-anak, yang mana yang boleh disentuh, yang mana yang tidak boleh disentuh, jika sudah terjadi apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya kita harus menghilangkan stigmanya dulu ya. Orang tua itu harus pendekatan lah kepada anaknya. Dilihat dulu anaknya apakah ada perubahan emosionalnya. Misalnya kan nih, kalau dia terjadilah pelecehan seksual lah ibaratnya kan itu anak. Terus kita sebagai orang tua harusnya peka ya, anak ini kok jadi pendiam gitu, mengurung diri. Kita harus peka terhadap perubahan anak tersebut. Nah, terus tuh karena itu kebanyakan ya di terutama di Kabupaten Asahan sendiri, seks itu kan tabu ya Nadia ya. Jadi kalau misalnya anak tersebut terkena pelecehan seksual, orang tua itu malah memojokkan anaknya. Jadi anak-anak tersebut tuh malah ngerasa dia itu korban. Nah, jadi stigma tersebut tuh harus dihilangkan. Anak yang menjadi kekerasan seksual itu adalah korban, bukan pelaku, bukan kesalahan dari diri dia sendiri. Jadi orang tuanya nggak boleh mengintimidasi gitu ceritanya yuk. Jadi pentingnya parenting kepada orang tua, yang dimana itu Dinas PPPA juga di sini berperan gitu lah ya, berperan besar. Itu masih tingkat keluarganya Nadia. Ada lagi tingkat dalam masyarakat. Nah, masyarakat juga, kita misalnya nih tahu kalau anak tersebut tuh kena kekerasan seksual, jangan malah disudutin, dibully gitu. Kita juga harus merangkul, terutama orang-orang dewasanya. Kalau juga peran negaranya penting, terutama itulah tadi Dinas PPPA itu termasuk ke peran negara.
Jadi semua orang itu berperan dalam hal itu ya kan. Semua orang Untuk Nadia. melihat kalau anak itu sebagai korban di sini, bukan sebagai pelaku, bukan malah ujuk-ujuk dipojokkan gitu, diintimidasi, dibully. Karena kan banyak sekali setelah udah kena kekerasan seksual, anaknya dibully gitu ya kan. Terus setelah kena kekerasan seksual dijauhi sama teman-temannya karena teman-temannya ngerasa kayak dia udah nggak cocok berteman sama aku tuh karena hal-hal tersebut gitu, yang dimana hal tersebut juga bukan kemauan dia ya kan, yuk. Iya, benar-benar. Jadi banyak kejahatan meningkat, pelecehan seksual juga banyak terjadi. Jangankan di luar sana, di Asahan ini juga banyak banget kan, yuk. Jadi kalian Forum Anak sendiri ini nampung berita-berita seperti itu kerja sama kalian dengan Dinas PPPA ini ya kan. Kalian melakukan sosialisasi, Dinas PPPA juga menangani anak-anak yang mengalami hal-hal seperti itu gitu. Ada penanganan-penanganan tersendiri. Tapi aku dengar-dengar di tahun 2020 tuh Kabupaten Asahan memperoleh Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama ya? Kabupaten Asahan sendiri mendapatkan penghargaan Pratama untuk langkah menuju kabupaten atau kota layak anak. Tapi tuh Nadia masih jauh banget dari yang kita harapin ya. Itu tuh ada 3 tingkat: Pratama, Madya, Nindya, Utama, kabupaten atau kota layak anak. Dan kita tuh masih di tingkat yang awal banget, jadi itu masih banyak PR-PR kita. Nah, mengenai indikatornya itu ada 5 klaster. Klaster 1 ada hak sipil dan kebebasan. Itu tuh tentang tersedia fasilitas informasi layak anak misalnya. Nah, contohnya itu yang tadi kita bahas tentang sex education. Itu tuh harus ditempel ya harusnya di sekolah. Tapi sekolah Nadia dulu ada nggak tuh informasi layak anak? Nggak, itu kan hal yang tabu gitu kalau di sekolah kami. Tentang sex education nggak ada ya? Tabu. Terus tuh ada persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. Dan setahu saya sendiri Kabupaten Asahan terakhir yang saya tahu itu udah mencapai 80% dia. Terus ada salah satu di klaster 1 juga jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Misalnya anak ikut musrenbang ya kan? Nadia pernah nggak ikut musrenbang nih? Kebetulan pernah sih, musyawarah rencana pembangunan daerah itu ya kan. Nah, anak-anak di situ dilibatkan. Dan alhamdulillahnya aku pernah diikutin dalam musrembang itu. Itu tuh sudah langkah yang bagus bagi pemerintah, tapi ya itu tuh kita ya sebagai anak di sana tuh jadi dekoratif. Ya, harusnya benar. Sebenarnya musrenbang tidak seperti itu. Harusnya anak tuh hanya ada sesi sendiri, nggak boleh bergabung dengan orang tua. Tapi di sana kita bergabung ya sama orang tua ya. Dan kita juga tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Jadi anak masih dekoratif ya di perannya di musrenbang. Terus ada klaster 2-nya, ada persentase usia perkawinan di atas 18 tahun. Ada juga lembaga konsultasi menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak. Terus klaster B3, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ini berkaitan dengan angka kematian bayi, terus persentase air susu ibu eksklusif, imunisasi dasar yang lengkap, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, nabja, HIV/AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja. Itu kita udah sering dapat ya di Asahan ini. Kawasan tanpa rokok, terutama itu di sekolah-sekolah dengan jarak beberapa meter itu tidak boleh ada poster rokok. Tapi dari yang kita tahu kan gak ada ya Nadia ya di Kabupaten Asahan sendiri ya. Semansa di di kecamatan-kecamatan lain juga kabarnya itu nggak ada ya. Sejauh yang terlihat Sejauh ada ya. Terlihat tidak ada. Sejauh yang diketahui tidak ada. Diketahui nggak ada sampai sekarang. Terus tuh ada yang klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Itu ada persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun,
presentasi sekolah ramah anak yang sebenarnya itu kalau menurut saya itu yang, karena kan saya juga anak sekolah ya, menurut saya yang kurang tuh gurunya juga kadang kurang mengerti mana hak dan kewajiban anak gitu, karena dia kan ngerasa itu juga kan. Jadi malah kesalahan itu dinormalisasikan ya. Terus tuh ada klaster 4 juga, fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak. Di tempat kita tuh ada tuh taman apa sih yang di tengah kota itu, Nadia? Taman Santri ya. Nah, itu taman bermain anak. Satunya taman bermain anak di alun-alun. Sudah ada kan taman bermain anak. Baru klaster 5-nya perlindungan khusus. Ada presentasi anak yang mendapatkan layanan dalam kategori perlindungan khusus. Contohnya, dia kan anak hukum ya, tahu dong gimana anak korban anak di mata hukum tuh ada spesial dia. Ada penempatan khususnya gitu untuk anak yang menjadi korban dan pelaku juga. Itu udah terwujud nggak kayak gitu di indikatornya? Itu yang saya jelaskan masih sekilas aja, masih banyak lagi sebenarnya. Cuma nggak bakal siap kalau kita bahas kupas tuntas. Kita fail aja udah sepanjang hari ya Nadia ya. Ada tahapan-tahapan untuk PLA itu sendiri ya kan Yuk? Iya. Berarti kan banyak tahapan untuk menuju ke tingkat kabupaten atau kota layak anak, karena asahan itu masih tingkatan pratama. Jadi ini PR mungkin untuk pemerintah, untuk kita juga, dan untuk orang-orang di luar sana untuk lebih aware, lebih lebih melek gitu terhadap kasus-kasus anak, lebih mengayomi anak. Terus peran orang tua juga penting, keluarga, peran masyarakat di sini juga penting banget, apalagi peran teman sebaya itu lebih dipentingkan ya kan, karena anak itu banyak yang untuk curhatnya itu mungkin lebih enak ke kawannya daripada ke orang tuanya, mungkin malu juga gitu. Jadi kenapa sih anak terus? Jadi kenapa anak tuh dikhususkan? Karena dari sisi emosi dia belum stabil, dia belum tahu mana yang baik dan benar, dan anak itu merupakan masa depan bangsa kita ada di tangan anak-anak. Anak-anak inilah yang nanti akan menjadi tongkat estafet kepengurusan bangsa ini gitu. Anak-anak ini yang akan jadi pemimpin. Jadi kalau misalnya dari kecil aja udah dirusak mentalnya, misalnya dia kan kena pelecehan seksual nih, dia kan kurang kepercayaan dirinya, dia jadi stres, dia jadi banyak lah yang terganggu ya. Terus tuh bagaimana dia mau berkembang ke depannya jika dia merasakan perasaan seperti itu? Jadi kan ini kalau presentasi kekerasan seksual pada anak aja sekarang udah di angka berapa ya? Ya pada tahun 2022 9.588. Banyak banget kan? Itu tuh 2 kali lipat loh Net, meningkat dari tahun 2021. Nah, ada 9,5 ribu anak yang masih diketahui terkena kekerasan seksual. Itu yang diketahui. Tahu sendiri kan stigmanya gimana di masyarakat. Dia takut melapor karena takut mendapatkan konsekuensi yang buruk gitu. Kalau dia melapor mungkin beberapa orang di luar sana, termasuk yang di daerah-daerah itu pasti beranggapan kalau dia melapor nanti dia bakal dikucilkan, kena sanksi sosial gitu. Padahal di situ dia korban ya kan, yang seharusnya diayomi. Jadi masyarakat itu harus lebih melek gitu, mana korban mana pelaku. Jangan semata-mata karena dia korban dia dijauhi, dia dibully gitu kan. Karena ya balik lagi, kita harus melek terhadap berita-berita sekitar, kita harus merangkul mereka. Jadi gimana Indonesia mau menyongsong Indonesia Emas 2045 kalau anak-anaknya aja yang sekarang itu mentalnya udah banyak dirusak, jangankan mental, fisiknya juga kena gitu. Karena mungkin seperti yang Ayu bilang, media sosial, terus parenting orang tuanya ya kan, yang membentuk karakter anak itu sendiri gitu.
Iya mungkin karena anak 15 tahun dahulu sama anak 15 tahun yang kita sekarang itu udah beda banget ya kan. Beda banget. Menurut pandangan Hayu gimana sih, kayak dulu kan kita tuh 15 tahun, Hayu masih main apa tuh 15 tahun? Main kelereng, Barbie-Barbian, boneka. Kalau sekarang udah pada main HP ya. Ya, individualistis kalau sekarang ini anak 15 tahun. Bahkan anak 15 tahun banyak yang udah jadi pelaku kekerasan gitu. Jadi dia melakukan kekerasan terhadap yang juga anak gitu. Jadi di situ ada anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, di mana dua-duanya melibatkan anak ya kan yuk. Kalau di zaman kita 15 tahun itu kita juga masih yang main-main permainan tradisional gitu, nggak yang individualistis seperti sekarang gitu. Berarti media sosial itu yang membuat media sosial faktor utama pembentuk karakter seorang anak ya. Jadi orang tua harus lebih paham lagi, lebih mengawasi anak terhadap hal itu. Ada satu hal menarik nih Nadia. Kita tuh merasa kalau keluarga itu tempat amannya kita nih kan. Tapi pada nyatanya itu pelaku kekerasan seksual pada dari keluarga. Banyak yang dari keluarga sendiri, bukan hanya dari orang-orang luar saja. Sering gak sih dengar kasus ayah mencabuli anaknya sendiri, ayah mengambil anaknya sendiri? Sering banget itu. Nah, banyak banget kasus itu sekarang ya kan. Emang kayak kita dengernya aja tuh yang udah sadis banget gitu. Ayah kandung bahkan ya kan yuk. Iya, kandung mengambil anaknya sendiri itu seperti apa gitu. Kok keji, kok tega gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak lah itu lebih harus mengenal dirinya sendiri, harus tahu di mana lingkungan yang aman untuk dia gitu yuk. Jadi kalau keluarga, jangan semata-mata karena keluarga kita yang juga seenak-enaknya gitu, kita yang percaya aja, padahal seharusnya nggak kayak gitu. Karena seperti yang dikatakan bahwa musuh terbesarmu itu orang terdekatmu sendiri, seperti itulah ya. Jadi banyak banget kasusnya. Jadi ya udah jangan cuman takut sama dunia luar aja, juga kalian harus aware sama lingkungan kalian sendiri. Itu tadi Nadia nih masuk lagi ke peran forum anaknya. Kalau keluarganya aja nggak bisa mendampingi dia, kita lah yang mendampingi dia, terutama yang dari forum anak. Kita lah yang mendengar cerita-cerita dia, kita lah yang membantu dia sampai ia bisa menyelesaikan masalahnya. Terakhir nih yuk, boleh beri motivasi atau kata-kata untuk anak-anak di luaran sana yang mungkin saat ini sedang juga mengenyam bangku pendidikan seperti Hayu sendiri, atau juga anak-anak yang menjadi korban. Boleh sedikit kasih motivasi atau kata-kata semangatnya untuk mereka yuk. Jadi anak-anak, orang tua ataupun masyarakat harus tahu hak dan kewajibannya. Jadi semua orang harus ikut berpartisipasi, terutama orang tua, lingkungan keluarga nih. Parentingnya lebih ditingkatin, anak itu lebih diawasi, terutama dalam bermain media sosial, bermain gadget lah. Terus dalam masyarakat tuh lebih merangkul anak. Anak itu korban, anak itu tidak bisa menjadi pelaku. Anak itu korban, walaupun dia melakukan kejahatan, dia tetap korban. Dan juga peran negara lebih ditingkatkan juga. Jadi parenting untuk keluarga itu, keluarga untuk anak itu penting banget. Terus anak, walaupun dia pelaku, dia adalah korban dari media sosial dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi dia, seperti itu ya yuk. Jadi untuk anak-anak di luar sana lebih memperhatikan bagaimana dia bermedia sosial. Untuk orang tua, parentingnya lebih ditingkatin, lebih aware terhadap anak-anak, bagaimana anak-anak itu bermain gadget, bagaimana lingkungan sekitar anak-anak tersebut. Dan untuk lingkungan sekitarnya diharapkan dapat merangkul anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual ataupun anak-anak yang melakukan kejahatan itu jangan semata-mata dibully atau dipojokkan. Jadi segitu aja bincang-bincang santai kita kali ini bersama Ketua Forum Anak Kabupaten Asahan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.